Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Kosimarasa dengan NIM 2010701058, UPM Veteran Jakarta kelas A, dengan mata kuliah Keperawatan Dasar 2. Di sini saya akan menganalisis video tentang pemasangan infus. Disimak ya. Nah, di sini saya akan menganalisis tentang pemasangan infus. Nah, pemasangan infus sendiri pengertiannya adalah salah satu cara atau bagian dari pengobatan untuk memasukkan obat atau vitamin ke dalam tubuh pasien. Nah, sementara itu juga pengertian infus sendiri itu adalah terapi intravena dengan memasukkan jarum atau kanula ke dalam vena atau pembuluh darah untuk dilewati cairan infus atau pengobatan, dengan tujuan agar sejumlah cairan atau obat dapat masuk ke dalam tubuh melalui vena dalam jangka tertentu. Nah, tujuan dari pemasangan infus sendiri yaitu tujuan utamanya terapi intravena itu adalah mempertahankan atau mengganti cairan tubuh yang mengandung air, elektrolit, vitamin, protein, lemak, dan kalori yang tidak dapat dipertahankan melalui oral, mengoreksi dan mencegah gangguan cairan dan elektrolit, serta memperbaiki keseimbangan asam basa, memberikan transfusi darah, dan menyediakan medium untuk pemberian obat intravena, dan membantu pemberian nutrisi parenteral. Di sini saya akan membacakan kontraindikasi pemasangan infus. Nah, kontraindikasi relatif pada pemasangan infus karena ada berbagai situasi dan keadaan yang mempengaruhinya. Nah, namun secara umum itu pemasangan infus tidak boleh dilakukan jika yang pertama adalah terjadi inflamasi atau bengkak, nyeri, demam, flebitis, sklerosis vena, luka bakar, dan infeksi di area yang hendak dipasang infus. Lalu yang kedua adalah pemasangan infus di daerah lengan bawah pada pasien gagal ginjal, terutama pada pasien-pasien yang mempunyai penyakit ginjal, karena lokasi ini dapat digunakan untuk pemasangan fistula arteri vena atau AFI-SUN. Nah, pada tindakan hemodialisis atau juga disebut dengan cuci darah. Lalu yang ketiga itu adalah obat-obatan yang berpotensi iritan pada pembuluh vena kecil yang aliran darahnya itu lambat. Contohnya itu adalah pembuluh vena di tungkai dan kaki. Di sini saya akan membacakan indikasi pemasangan infus. Nah, secara garis besar itu indikasi pemasangan infus terdiri dari 4 situasi. Yang pertama adalah kebutuhan pemberian obat intravena, hidrasi intravena, transfusi darah atau juga bisa disebut dengan komponen darah, dan situasi lain di mana akses langsung ke aliran darah yang diperlukan. Nah, sebagai contohnya itu yang pertama adalah untuk dapat memberikan respon yang cepat terhadap pemberian obat. Lalu yang kedua adalah pasien yang mendapat terapi obat dalam jumlah dosis besar secara terus-menerus melalui pembuluh darah intravena. Dan yang ketiga itu adalah pasien yang membutuhkan pencegahan gangguan cairan dan elektrolit. Dan yang keempat adalah untuk menurunkan ketidaknyamanan pasien dan mengurangi kepentingan dengan injeksi intramuskuler. Dan yang kelima itu adalah pasien yang mendapatkan transfusi darah. Nah, di sini saya akan membacakan keuntungan dan kerugian pemasangan infus. Yang pertama adalah keuntungan pemasangan infus. Keuntungan terapi intravena antara lain ini adalah efek terapeutik segera dapat tercapai karena penghantaran obat ke tempat target berlangsung cepat. Absorpsi total memungkinkan dosis obat lebih tepat dan terapi lebih dapat diandalkan. Nah, kecepatan pemberian dapat dikontrol sehingga efek terapeutik dapat dipertahankan maupun dimodifikasi. Lalu rasa sakit dan iritasi obat-obat tertentu. Nah, di sini saya juga akan membacakan kerugiannya, yaitu kerugian pemasangan infus adalah tidak bisa dilakukan transrekal dan mengubah aksi obat tersebut sehingga resiko toksisitas dan sensitivitas tinggi. Kontrol pemberian yang tidak baik bisa menyebabkan spek shock. Dan komplikasi tambahan dapat timbul, yaitu kontaminasi mikroba melalui titik akses ke sirkulasi dalam periode
tertentu, iritasi vaskular, misalnya flebitis kimia, dan inkopabilitas obat dan interaksi dari berbagai obat tambahan. Nah, lokasi pemasangan infus. Tempat atau lokasi vena perifer yang sering digunakan pada pemasangan infus adalah vena superficial atau perifer kutan, terletak di dalam fasia subkutan dan merupakan akses paling mudah untuk terapi intravena. Daerah tempat infus yang memungkinkan adalah permukaan dorsal tangan, atau juga bisa disebut dengan vena superficial dorsalis, vena basalica, vena cephalica. Nah, lengan bagian dalam atau juga bisa dengan disebut vena basalica, vena cephalica, vena kubital median, vena median lengan bawah, dan vena radialis. Permukaan dorsal juga bisa disebut dengan vena savena magna dan ramus dorsalis. Nah, pemilihan lokasi para pemasangan terapi intravena mempertimbangkan beberapa faktor. Nah, yaitu pertama, umur pasien. Misalnya pada anak kecil, pemilihan sisi adalah sangat penting dan mempengaruhi berapa lama intravena terakhir. Dan yang kedua adalah prosedur yang diantisipasi. Misalnya, jika pasien harus menerima jenis terapi tertentu dan mengalami beberapa prosedur seperti pembedahan, pilih sisi yang tidak terpengaruhi oleh apapun. Dan yang ketiga adalah aktivitas pasien. Misalnya, gelisah, bergerak, tak bergerak, perubahan tingkat kesadaran. Dan yang keempat adalah jenis intravena. Jenis larutan dan obat-obatan yang akan diberikan sering memaksa tempat-tempat yang optimum. Misalnya, hiperalimentasi adalah sangat mengiritasi vena-vena perifer. Dan yang kelima adalah durasi terapi intravena. Tetapi jangka panjang memerlukan pengukuran untuk memelihara vena. Pilih vena yang akurat dan baik. Rotasi sisi dengan hati-hati, rotasi sisi fungsi dan distal ke proksimal. Misalnya mulai dari tangan dan pindah ke lengan. Yang keenam adalah vena perifer. Bila sangat sedikit vena yang ada, pemilihan sisi dan rotasi yang berhati-hati menjadi sangat penting jika sedikit vena pengganti. Lalu yang ketujuh itu adalah terapi intravena sebelumnya. Flebitis sebelumnya membuat vena menjadi tidak baik untuk digunakan. Kemoterapi sering membuat vena menjadi buruk, misalnya mulai pecah atau sklerosis. Dan yang ke-8 adalah pembunuhan sebelumnya. Jangan gunakan ekstremitas yang terkena pada pasien dengan kelenjar limfe yang telah diangkat, misalnya pada pasien mastektomi, tanpa izin dari dokter. Dan yang ke-9 itu adalah sakit sebelumnya. Jangan gunakan ekstremitas yang sakit pada pasien dengan stroke. Dan yang ke-10 adalah kesukaan pasien. Jika mungkin, pertimbangkan kesukaan alami pasien untuk di sebelah kiri atau kanan, dan juga sisinya. Di sini saya akan membacakan jenis cairan pemasangan infus. Nah, cairan intravena infus dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah cairan bersifat isotonis. Osmolaritas atau tingkat kepekatan, cairannya mendekati serum, bagian cair dari komponen darah, sehingga terus berada di dalam pembuluh darah. Bermanfaat pada pasien mengalami hipovolemi atau kekurangan cairan tubuh sehingga tekanan darah terus menurun. Memiliki resiko terjadinya overload, kelebihan cairan, khususnya pada penyakit gagal jantung kongestif dan hipertensi. Contohnya adalah cairan Rangelaknat atau RL dan normal salin atau larutan garam fisiologis atau NaCl 0,9%. Dan yang kedua adalah cairan bersifat hipotonis. Osmolaritasnya itu lebih rendah dibandingkan serum, konsentrasi ion Na+ lebih rendah dibandingkan serum, sehingga larut dalam serum dan menurunkan osmolaritas serum. Maka cairan ditarik dari dalam pembuluh darah keluar ke jaringan sekitarnya. Atau prinsip cairan berpindah dari osmolaritas rendah ke osmolaritas tinggi sampai akhirnya mengisi sel-sel yang dituju. Nah, digunakan pada keadaan sel mengalami dehidrasi, misalnya pada pasien cuci darah, dialisis, dalam terapi dioterik, juga pada pasien hiperglikemia atau kadar gula darah tinggi, dengan ketoasidosis diabetik. Nah, komplikasi membahayakan adalah perpindahan tiba-tiba cairan dari dalam pembuluh darah ke sel, menyebabkan kolaps kardiovaskuler dan peningkatan tekanan intrakranial atau dalam otak.
pada beberapa orang, contohnya adalah NaCl 45% dan dextro 2,5%. Dan yang ketiga itu adalah cairan hipertonis. Osmolaritasnya lebih tinggi dibandingkan serum, sehingga menarik cairan dan elektrolit dari jaringan dan sel ke dalam pembuluh darah dan mampu menstabilkan tekanan darah, meningkatkan produksi urin, dan mengurangi edema atau bengkak. Penggunaan kontradiktif dengan cairan hipotonik, misalnya dextrose 5%, NaCl 45%, hipertonik dextrose 5%. Di sini saya akan menyebutkan alat dan bahan pemasangan infus. Yang pertama adalah standar infus, yang kedua cairan infus sesuai dengan kebutuhan, yang ketiga itu adalah wings needle, aboket sesuai dengan kebutuhan, yang keempat ada perlak, yang kelima ada tourniquet, dan yang keenam plester, yang ketujuh ada gunting, yang ke-8 ada bengkok, ke-9 sarung tangan bersih, yang ke-10 kasa steril, dan ke-11 itu kapas alkohol atau alkohol swab, dan yang ke-12 itu betadine. Nah, di sini saya akan membacakan SOP pemasangan infus. Yang pertama adalah mencuci tangan, lalu mendekatkan alat dan menjelaskan kepada klien tentang prosedur dan sensasi yang akan dirasakan selama pasangan infus. Yang keempat itu adalah mengatur posisi pasien atau berbaring. Dan yang kelima adalah menyiapkan cairan dengan menyambung botol cairan dengan selang infus dan digantungkan pada standar infus. Lalu yang keenam adalah menentukan area vena yang akan ditusuk. Yang ketujuh pasang alas, dan yang ke-8 adalah pasang tourniquet pembendung kurang lebih 15 cm di atas vena yang akan ditusuk. Dan yang ke-9 adalah pakai sarung tangan, dan yang ke-10 desinfeksi area yang akan ditusuk dengan diameter 5-10 cm. Dan yang ke-11 adalah tusukan 4 kateter ke vena dengan jarum menghadap ke jantung. Lalu yang ke-12 adalah pastikan jarum masuk ke vena. Yang ke-13 sambungkan jarum dengan selang infus. Yang ke-14 lakukan fiksasi ujung jarum di tempat insersi. Dan yang ke-15 adalah tutup area insersi dengan kasa kering kemudian plester. Dan yang ke-16 adalah atur tetesan infus sesuai dengan program medis. Dan yang ke-17 lepas sarung tangan. Dan yang ke-18 itu adalah pasang label pelaksanaan tindakan yang berisi nama pelaksana, tanggal, dan jam pelaksana. Dan yang ke-19 adalah bereskan alat, dan 20 cuci tangan. Ke-21 observasi dan evaluasi respon pasien, catat dan dokumentasikan perawatannya. Di sini saya akan membacakan pencegahan pada komplikasi pemasangan infus. Yang pertama adalah ganti lokasi tusukan setiap 48 sampai 72 jam dan gunakan set infus baru. Yang kedua adalah observasi tanda atau reaksi alergi terhadap infus atau komplikasi lain. Dan yang keempat, jika infus tidak diperlukan lagi, buka fiksasi pada lokasi penusukan. Dan yang keempat adalah kencangkan klem infus sehingga tidak mengalir. Lalu yang kelima adalah tekan lokasi penusukan menggunakan kasa, lalu cabut jarum infus perlahan, periksa ujung kateter terhadap adanya embolus. Dan yang ketujuh adalah membersihkan lokasi penusukan dengan antiseptik. Bekas-bekas plester dibersihkan memakai kapas alkohol atau bensin jika perlu. Yang ketujuh adalah gunakan alat-alat yang steril saat pemasangan dan gunakan teknik sterilisasi dalam pemasangan infus. Sekian video analisa dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.